Negara ASEAN nggak percaya agen klub dunia pada datang ke Indonesia. Shinji Kagawa mengatakan mereka pembuat sejarah. Timnas Indonesia jadi omongan Asia karena tarik magnet dunia. Timnas Indonesia saat ini kembali mengejutkan Asia di kualifikasi Piala Dunia setelah mampu menahan beberapa lawan yang dianggap akan menang mudah dengan Indonesia. Tak hanya itu saja, karena setelah kontroversi laga dengan Bahrain, saat ini Timnas Indonesia mendapatkan atensi lebih perihal penyiaran laga dengan banyaknya tawaran yang ingin menyiarkan langsung laga Indonesia. Dan di laga kontra Jepang ini, pastinya harapan untuk mampu menahan imbang Jepang muncul dari berbagai kalangan. Dan ini pastinya akan membuat mereka bertanya strategi seperti apa yang akan dibuat oleh Shin Tae-yong kali ini. Pasalnya sejauh ini, pemain abroad serta pemain yang masih bermain di Liga 1 juga tak kalah penampilannya saat disatukan di dalam lapangan. Dan karena bagusnya skuad yang dibawa oleh Shin Tae-yong kali ini, ternyata laga ini mengundang banyak agen klub dunia untuk datang ke Indonesia. Pasalnya, semua klub ingin investasi dengan pemain liga lokal Indonesia yang memiliki potensi untuk abroad. Yang paling ditunggu pastinya aksi seorang Rizky Ridho, karena sejauh ini Ridho lah pemain yang paling konsisten. Bahkan dengan power yang dimiliki oleh Ketua PSSI, saat ini Erick Thohir berhasil menarik sejumlah agen klub Eropa untuk datang ke GBK. Menurut kabar yang beredar, setidaknya klub Eropa dan Amerika sedang membidik beberapa pemain liga lokal yang siap diterbitkan. Tentu, ini akan jadi hal besar jika Indonesia berhasil membuat sejarah mengalahkan Jepang. Dan pastinya, para agen tak akan berpikir panjang untuk langsung mengikat pemain incarannya ini. Dan legenda Jepang serta Manchester United, Shinji Kagawa, mengatakan bahwa skuad Indonesia adalah skuad yang bisa menorehkan sejarah di sepak bola. Bagaimana tidak? Peringkat 130 dunia lolos Piala Dunia adalah hal mustahil sejak dulu. Namun jika melihat peluang untuk bisa lolos, itu pastinya masih bisa direalisasikan. Dan jika semua sesuai hitung-hitungan Erick Thohir, jika Indonesia berhasil, kita akan jadi tim pertama sebagai tim terlemah yang bisa lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini sudah berbeda jauh dibanding 2 tahun lalu. Saat ini mereka punya potensi untuk bisa mencetak sejarah di ASEAN sebagai negara pertama yang lolos ke Piala Dunia, ucap Shinji Kagawa dilansir dari salah satu media Jepang. Tentu saja ASEAN sangat iri melihat Indonesia yang semakin berkembang, dan mereka masih sibuk dengan agenda Piala AFF yang bakalan digelar pada Desember nanti. Dan sejauh ini, Erick Thohir berhasil membuat pondasi kokoh untuk menyambungkan sepak bola kita ke mata dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa koneksi yang dimiliki Erick Thohir berhasil membuat timnas kita begitu disegani saat ini. Bahkan ASEAN sudah tak berani meremehkan Indonesia lagi. Vietnam juga selalu mengeluh karena di semua cabang olahraga mereka kalah dari Indonesia. Bahkan saat ini pertandingan Indonesia versus Jepang turut menjadi sorotan akun Instagram FIFA World Cup. Dalam postingannya, FIFA menampilkan duel pemain kunci Indonesia versus Jepang dari Marcelino Ferdinand versus Kaoru Mitoma, Rafael Struijk versus Ayase Ueda, Tom Haye versus Hidemasa Morita, Jay Itzes versus Kou Itakura, Ragnar Oratmangun versus Takefusa Kubo, hingga Martin Pais versus Zion Suzuki. Perang bintang dalam laga Indonesia versus Jepang, tulis FIFA World Cup dalam caption Instagramnya. Kemudian dalam kolom komentarnya, FIFA juga mengajak netizen untuk memilih duel paling ditunggu di Indonesia versus Jepang. Duel siapa yang paling kalian tunggu? Tanya FIFA. Sontak pertanyaan FIFA itu pun mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Kami menanti duel Kevin Dix versus Kubo, ujar seorang netizen. Duel Kevin Dix versus Wataru Endo paling ditunggu, ucap netizen lainnya. Calvin Verdong versus Koki Ogawa, kata netizen lainnya. Marcelino versus Mitoma, kata warganet lainnya. Dan untuk bisa menjaga lolos ke partai playoff kualifikasi Piala Dunia saat ini, Timnas Indonesia setidaknya bisa mencuri 1 poin atas Jepang besok.
karena timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Sementara Jepang kini ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 10 poin. Adapun posisi kedua kini ditempati Australia dengan 5 poin. Lalu di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Lalu Bahrain sementara berada di posisi keempat dengan mengemas 5 poin. Sedangkan posisi juru kunci klasemen grup C kini ditempati Cina dengan 3 poin.